sampai jumpa lagi anak soleh-soleha di rumah. Jumpa lagi dengan Ustadz Syafami dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman anak soleh-soleha di rumah, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Ya, fokus ya dalam Ustadz memberikan materi hari ini. Fokus melihat videonya supaya teman-teman paham dengan pelajaran yang Ustadz sampaikan hari ini. Oke, hari ini adalah tema ketiga, sumber daya alam. Subtemanya jenis-jenis sumber daya alam. Oke, dan materi bahasa Indonesia hari ini adalah menguraikan teks fiksi dan menyajikannya. Teks fiksi, teman-teman bisa menguraikannya dan menyajikan. Ustadz yakin teman-teman di rumah sering membaca teks fiksi. Tapi apakah yang teman-teman baca itu fiksi atau non-fiksi? Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teks non-fiksi, yaitu teks yang berdasarkan dengan fakta atau kenyataan. Sekarang kebaliknya, ada antonim, ada sinonim. Sekarang kebalikannya atau antonimnya adalah teks fiksi. Oke, teman-teman bisa lihat di layar, nanti fokus ya, lihat di layar sambil tak jelaskan. Ada kompetensi dasarnya. Oke, 3.8 menguraikan urutan peristiwa, tindakan yang terdapat pada teks non fiksi. Teks fiksi. Oke, lanjut. Oke, sekarang kegiatannya adalah menyajikan teks fiksi, ya, menyajikannya dengan tokoh minimal 3-5 tokoh dalam bentuk teks cerita. Nanti teman-teman akan bercerita dalam kegiatan hari ini, yaitu membuat sebuah teks cerita tentang tokoh yang Ustadz tampilkan atau berikan hari ini. Berapa jumlah tokohnya? 3-5 tokoh. Oke. Oke, inilah secara singkat ya. Pelajaran ini adalah mendengarkan cerpen, menentukan ada tema, tokoh, alur, latar, amanat ya. Oke. Dalam latar ada 3 ya, 3 bagian: waktu, tempat, suasana. Alur ini juga ada teman-teman, ada alur maju, alur mundur. Oke, ada alur campuran, udah maju balik lagi ke depan. Oke. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Sekarang latarnya ada 3: waktu, tempat, suasana. Oke, inilah peta konsepnya, ya, tentang teks non fiksi. Ini adalah terdapat unsur intrinsiknya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsiknya apa aja tadi? Tema, tokoh, alur, latar, amanat. Latar dibagi 3: waktu, tempat, dan suasana. Sedangkan alur ada alur maju, mundur, campuran. Oke, kalau campuran dia udah maju ceritanya, balik lagi ke belakang, itu namanya campuran. Oke, next, kita lanjutkan. Oke, ini kita jelaskan sedikit. Ada cerita fiksi ya, fiksi ada non fiksi. Fiksi adalah cerita ya, atau karangan. Fiksi adalah cerita rekaan, buatan ya, buatan yang dibuat pengarang, di mana cerita ya di dalamnya menjadi bermakna ya, dikarenakan daya hayal teman-teman. Nanti teman-teman juga bikin daya hayal, angan-angan atau fantasi oleh pemikir, ide, kreativitas. Oke ya, si penulis. Otomatis si penulis, teman-teman juga bisa jadi penulis. Nanti Ustadz ada kegiatannya, teman-teman jadi penulis teks fiksi. Oke. Ada fiksi, ada non fiksi. Ini yang non fiksinya yang kita pelajari pertemuan sebelumnya, yaitu teks non fiksi ada cerita yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tulisan non fiksi biasanya dibentuk dalam tulisan ilmiah,
dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Ini adalah teks non fiksi. Oke. Semoga teman-teman paham apa itu fiksi dan non fiksi dari materi hari ini. Oke, karena non fiksi sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, unsur penting dalam sebuah cerita ada tokoh, watak, latar, dan amanat. Itu unsur yang penting. Sama dengan unsur intrinsik. Ini termasuk unsur intrinsik, teman-teman. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Pelaku, oke, yang dalam cerita tersebut. Teman-teman sering nonton di televisi, yaitu cerita si Kancil. Oke, itu pelakunya atau tokohnya, tokoh utamanya. Oke, ada watak. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh setiap pelaku atau tokoh. Ya, wataknya ada yang jahat, ada yang baik. Oke. Lanjut, latar. Nah, ini latar, teman-teman. Latar cerita meliputi tempat, waktu, suasana. Oke, ada tempatnya, ada waktunya, suasananya. Oke, tempatnya bisa di hutan, di sungai, di rumah, di gunung, di udara. Waktunya siang, pagi, malam. Suasananya gimana? Mengharukan, mencekam, ya. Itu suasananya. Oke, lanjut. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam sebuah cerita. Biasanya pesan ini yang disampaikan secara tersirat, oke, oleh pengarang atau penulis. Ada pesan yang disampaikan melalui cerita tersebut. Oke, ini adalah unsur penting dalam sebuah teks fiksi. Dirangkum juga menjadi unsur intrinsik. Oke. Lanjut berikutnya. Ini, teman-teman, untuk mencari informasi dalam suatu cerita pasti ada informasi. Oke, kembali lagi teman-teman belajar tentang kata tanya. Oke, dalam suatu cerita yang teman baca, apapun bentuknya, fiksi maupun non fiksi, pasti ada informasi di dalamnya. Mencari informasi gimana di dalamnya? Dengan menggunakan kata tanya yang ini tertampilkan. Oke, 5W plus 1H. Dalam bahasa Inggrisnya 5W plus 1H. Oke, contohnya kita gunakan kata apa, ya, yang menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau, ya, pokok bahasan. Oke, isinya apa? Siapa? Yang kedua, ya, untuk menyatakan orang-orang atau menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat di dalamnya. 3. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Oke. 4. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. 5. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. 6 ya, yang bawah. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses, ya, mengerjakan sesuatu. Oke, inilah untuk mencari informasi, teman-teman, dalam suatu teks cerita kita menggunakan kata tanya. Oke, teman-teman udah paham, ini udah kita pelajari pada pertemuan berikut sebelumnya. Oke, bagaimana menanyakan sesuatu. Dalam kata tanya harus menggunakan tanda baca tanya. Jika teman-teman menulis kata tanya atau kalimat tanya, ya, membuat kalimat tanya tidak dilengkapi dengan tanda baca tanya, berarti kalimat tanyanya belum sempurna. Oke, kita next. Oke, di sini tak jelaskan secara singkat, ya, materi yang sebelum kita pelajari, yang sebelum-sebelumnya. Ada cerita pendek atau sering disebut dengan apa, teman-teman? Cerpen. Oke, cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif, ya, kurang lebih suku katanya berapa? 10.000 kata. Ini cerpen. Oke, cerita pendek cenderung padat, langsung pada tujuan, ya,
dibandingkan dengan apa teman-teman? Karya-karya fiksi yang lain lebih panjang seperti novel lebih panjang teman-teman, tebal kalau dibukukan. Lanjut, meringkas. Nah, dalam membaca teks kita juga ada ketemukan meringkas suatu cerita. Oke, meringkas cerita berarti menulis kembali cerita asli secara singkat dengan memperhatikan urutan isi dan sudut pandang dari penulis. Oke, bukan semuanya teman-teman, bukan ditulis semuanya, itu menyalin. Tapi kita menuliskan secara singkat, padat ya, tentang urutan dari sudut pandang para penulis. Oke. Meringkas. Ini meringkas teman-teman. Meringkas ada meringkas ya. Meringkas cerita dapat diperoleh dari teks dibaca ataupun didengar. Yang harus kamu lakukan dalam membuat ringkasan cerita adalah mencatat pokok-pokok isi cerita yang dibaca atau didengar. Oke teman-teman, inilah meringkas ya, cara meringkasnya. Berikut teman-teman, kita tampilkan slide berikutnya. Ini alur cerita, atau kan jelaskan alur cerita. Oke, ada alur cerita adalah ya rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita itu alur. Ada alur maju, alur mundur ya. Yang campuran biasanya jarang ditemukan, adanya tentang maju mundur. Oke, itu campuran tapi jarang ditemukan dalam sebuah cerita. Oke, alur maju adalah jalan cerita berurutan mulai dari tahapan ya perkenalan ke tahapan penyelesaian. Oke, ada biasanya dari peristiwa dari dia miskin sampai dia kaya, itu maju. Dari peristiwa dia kecil sampai dia dewasa, itu maju. Dari dia susah sampai dia sukses, itu alur maju ya. Dari mulai dia tidak punya sahabat sampai dia banyak sahabatnya, itu maju ya. Alur mundur ya, proses jalan cerita tidak urut ya. Biasanya dimulai dari konflik maju penyelesaian, kemudian menceritakan kembali ke latar belakang timbul konflik tersebut. Oke, itu alur mundur ya. Oke, lanjut. Sini adalah dongeng ya. Jenis-jenisnya, dongeng dibagi menjadi 7 jenis ya. Insyaallah teman-teman bisa lihat dongeng dibagi menjadi 7 jenis. Nah, yang pertama adalah sage, fabel, legenda ya, cerita lucu, cerita populer, dan ya yang terakhir ya, oke, yang pertama kita bahas. Yang pertama adalah cerita. Pertama mitos, sage, fabel, legenda ya, cerita populer, nah, cerita jenaka, cerita perumpamaan. Oke, ada 7 jenis. Oke, yang pertama adalah mitos, kedua sage, ketiga fabel, keempat legenda, kelima cerita jenaka, keenam cerita populer lara, ketujuh cerita perumpamaan ya. Oke, slide Ustadz ketutup sama pesawat ya teman-teman di bawah. Oke, ada gambar pesawat. Oke, mitos adalah bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal gaib atau magis secara cerita tentang ya dewa-dewa, peri, Tuhan. Itu namanya mitos. Yang kedua, sage. Sage adalah dongeng pahlawan. Nah, pahlawan atau kepahlawanan, keberanian atau sihir. Nah, seperti sihir, dongeng gajah mada. Oke. Fabel adalah dongeng tentang binatang yang ya dapat berbicara atau berperilaku seperti manusia. Ya, biasa ketemu ini kayak siapa? Kancil, semut, belalang,
ceritanya. Apalagi cerita-cerita yang hewan seperti manusia. Kalau difilmkan namanya ada Shaun the Sheep yang teman-teman tahu. Oke, SpongeBob. Oke, itu hewan jadi diceritakan seperti manusia. Oke, namanya fabel. Legenda adalah suatu bentuk dongeng yang menceritakan tentang sebuah peristiwa, ya, tentang asal apa teman? Asal usul atau tempat. Legenda, asal usul tempat, Tangkuban Perahu, apalagi yang lainnya Maling Kundang, apalagi ceritanya. Legenda. Cerita jenaka ada cerita yang dikembangkan di masyarakat yang baik, komedi, dan dapat membangkitkan contoh tawa, cerita pada belalang, ya. Tawa menjadi orang ketawa. Oke. 6. Cerita populer Lara biasanya bentuk narasi yang bertujuan untuk menghibur tamu di pesta dan kisah yang diceritakan oleh seorang ahli seperti boneka, ya, diberikan oleh seorang dalang. Dan juga ada kayak wayang kulit atau boneka tangan. 7. Cerita perumpamaan adalah cerita dongeng yang mengundang kiasan seperti saran, contoh, oke, ya, didaktik dan haji. Cerita lokal adalah cerita yang tumbuh berkembang di daerah, ya. Itu pesawat teks itulah 7 dongeng, ya. Apa tadi adanya namanya mitos, sage, fabel, legenda, cerita lucu atau cerita jenaka, cerita populer Lara atau cerita perumpamaan. Next. Oke teman-teman, ini ada tema, ya. Kita bahas tema. Tema itu apa? Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Pasti sebuah cerita pasti ada tema intinya. Latar belakang, informasi tentang waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat berkembang. Ada tema, latar, ya. Latar itu bagi 3, lokasi, tempat, waktu, dan suasana. 3 ada tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. Oke. Karakter tokoh itu adalah protagonis, antagonis, protagonis. Ada 3 tokoh, ya. Tokoh utama namanya protagonis, biasanya orangnya tokohnya baik ini. Protagonis ini baik biasanya. Oke. Kalau tokoh yang jahat biasanya, ya, antagonis. Kalau tokohnya setengah baik setengah jahat, tritagonis, atau orangnya bisa baik bisa jahat, ya, oke. Gabungan 2 karakter jadi satu, yaitu tritagonis. Next. Berikutnya kita jelaskan. Ini masih lanjutkan unsur intrinsik. Ada alur, teman-teman udah tahu ya, alur maju, alur mundur, alur campuran. Ada 3 teman-teman, ya. Yang sering digunakan maju dan mundur, yang campuran jarang. Oke. Sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama adalah dari penulis, oke. Ada sudut pandang dari penulis, ya, orang pertama, orang ketiga, oke. Lanjut, ada amanat pesan moral yang adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita, oke, yang dipenulis oleh seorang penulis. Majas, ada gaya bahasa dalam teks cerita itu, ada gaya bahasanya. Majas itu majas, gaya bahasa itu majas, teman-teman. Ada dialog dalam teks cerita. Next. Oke teman-teman, ini adalah unsur ekstrinsik. Balikan dari in, ex. Ekstrinsik adalah unsur budaya yang terdapat di atau nilai yang dianut, ya, di masyarakat kita, nilai budaya. Kedua, tingkat pendidikannya. Ketiga, kondisi sosial di masyarakat. 4, agama dan kepercayaan, ya. 4, 5, politik, sosial, ekonomi. Itu unsur ekstrinsik. Kebalikan in, x. Oke. Insya Allah paham mana unsur in, mana unsur x. Oke. Nah, ini ada membandingkan 2 teks.
membandingkan dua teks. Ini ada di halaman 112 di buku teman-teman. Membandingkan dua teks maksudnya apa? Ya, teman-teman bisa membandingkan informasi apa yang ada di teks pertama dan teks kedua informasi dengan cara menggarisbawahi. Oke, contohnya peristiwa yang pertama menceritakan tentang, peristiwa kedua menceritakan tentang, itu digarisbawahi atau ditebalkan. Ya, membandingkan dua teks, mencari informasi apa persamaannya, apa perbedaan di antara dua teks itu namanya membandingkan. Ya, membandingkan teks itu apa informasi yang terkandung dalam teks pertama, teks kedua. Oke, dan teman-teman tebalkan atau garis bawahi. Nah, itu caranya untuk mencari informasi dan apa perbedaan dari teks tersebut. Contoh, yang pertama menceritakan tentang kehidupan waktu malam, yang kedua menceritakan tentang kehidupan di laut, oke, di dasar laut. Contoh, ini ada di halaman 112. Lanjutkan, ini berikutnya kita tampilkan slide berikutnya, yaitu nih teman-teman, cara mencari informasi. Teman-teman bisa menggarisbawahi informasi apa yang disampaikan dalam teks cerita. Oke, baru dapat informasinya. Oke, berikut nih contoh teks fiksi. Oke, tentang cerita siapa? Hujan dan semut. Ini ada di halaman 115. Teman-teman bisa baca tentang cerita semut, ya, misalkan tentang hujan. Di situ siapa tokohnya, bisa ketemu peristiwa apa yang terjadi di sana, apa peristiwa kedua dalam sebuah dongeng tersebut, siapa pokok permasalahannya apa, ya. Ini menggunakan kata tanya, mencari informasi. Oke, lanjut. Nih teman-teman, tampilkan contoh. Ada buaya, ada semut, ada burung merpati, ada monyet, ada pemburu, ada nih siapa ya, serigala. Oke, ada serigala teman-teman. Ini serigala nih, yang ini nih. Oke, ini tokoh ya. Nah, fokus ya teman-teman, ini tokoh. Lanjut, ini ada tokoh lagi. Ada si kancil, ada harimau, ada tikus, ada gajah. Ini ada bebek ya, bebek lagi bersedih. Ada kura-kura di belakang Ustadz. Nah, ini tokoh. Ada tak kasih teman-teman tokohnya, jumlahnya di sini 12 tokoh. Oke, teman-teman bisa memilih 3 sampai 5 tokoh. Oke, siapa yang teman-teman sukai, siapa menjadi tokoh protagonis, antagonis, tritagonis. Oke, pilihlah tokohnya 3 sampai 5 tokoh. Lalu gimana Ustadz? Teman-teman akan membuat teks fiksi, ceritakan dengan versi teman masing-masing, bukan versi dari televisi, bukan versi dari buku, tapi cerita teman-teman sendiri. Berarti otomatis teman akan buat teks fiksi versi teman-teman sendiri. Ya, paham teman-teman sampai di sini? Kita kasih tokohnya, ya. Kita lanjutkan. Oke teman-teman, selesai pelajaran hari ini, yaitu tugas akhir kita adalah teman-teman akan membuat teks fiksi dengan memilih tokoh-tokoh yang teman sukai sebanyak 3 sampai 5 tokoh dalam bentuk teks cerita. Sekarang teman-teman Ustadz jadikan seorang penulis teks fiksi. Oke, sekian dari Ustadz, semoga teman-teman paham pelajaran hari ini dan bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman bisa mengerjakan tugas atau latihan yang tak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.